Terima kasih, selamat datang kembali ya pada program channel saya tentang pelatihannya itu program Clip Paint Studio yang menjadi sebuah pengganti alternatif ya program Corel Draw. Tepatnya saya sangat menghargai kalian ingin melihat pelatihan ini. Saya berharap tujuan kita untuk belajar bersama mencapai penggunaan presentasi digital dapat tercapai sesuai dengan harapan ya. Saya sangat menghargai ini usaha kalian untuk mencoba belajar ya. Kita sama-sama juga belajar di sini untuk mencoba memahami beberapa program-program alternatif digital yang mungkin bisa digunakan lebih efektif lagi ya. Jadi masih banyak pilihan-pilihan yang ada itu yang bisa digunakan dalam pembelajaran kita dalam menyajikan sebuah presentasi yang representatif tentunya. Baik, langsung saja ya. Langsung saja kita buka program Clip Paint Studio, melanjutkan dari pelatihan kita sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah dalam bidang kerja ya. Kita anggap sekarang kita akan memulai sebuah pekerjaan ya seperti analisis tapak ya, dengan penggunaan sketsa-sketsa cepat misalnya. Tentunya kita udah mengenal sketsa-sketsa secara digital, kemudian sketsa-sketsa secara manual. Nah, itu kita akan mencoba membuat sketsa digital dari program Clip Paint Studio. Kalian udah pernah membuat juga dari Corel Draw. Sekarang kita akan mencoba dari program ini ya. Kita mencoba membiasakan diri menggunakan program ini. Siapa tahu menurut kalian pribadi, oh ternyata program ini lebih memungkinkan dalam mempresentasikan konsep analisis desain. Seperti itu. Oke, langsung saja kita membuat frame-nya ya. Kita create frame dulu. Karena seperti panel-panel sayembara arsitektur itu adanya sebuah urutan, sebuah proses cerita ya, untuk menjelaskan sesuatunya lebih memahami begitu, lebih dapat dimengerti gitu ya. Pertama kita membuat terlebih dahulu rollernya, acuan koknya mungkin ya, supaya dia lebih rapi, atau disebut juga di Clip Paint Studio ini adalah guide-nya. Kita coba buat bagaimana sih layoutnya begitu ya, yang mana yang master, kemudian mana yang parsial dari bagian-bagian master tersebut. Jadi kita mencoba menganalisis dari makro ke mikro. Oke, di sini kita coba bagi 6, mungkin ada 6 sketsa digital begitu ya. Di sini adalah masternya, kemudian di sini adalah perspektifnya yang parsial. Memang kenapa sih kita harus menggunakan sketsa begitu pertanyaannya? Kenapa enggak langsung 3 dimensi aja? Jadi kadang-kadang kalau sketsa itu lumayan ini ya, lumayan cepat, kemudian dapat menggambarkan harapan kita terhadap desain. Jadi kecepatan di sini menentukan. Jadi kalau 3 dimensi itu agak terasa cukup lama dulu ya, cukup lama. Kita harus coba secara bebas dulu, secara kreatif. Jadi sketsa itu gunanya di situ. Jadi kita menggambarkan sesuatu secara cepat gitu ya pada klien misalnya. Jika tidak cukup akan terhadap waktu ya. Oke, kita ketika ingin bergeser kita bisa menggunakan control point seperti ini. Untuk rulernya kita klik control ya di garisnya ini, kemudian kita bisa geser-geser dia. Geser-geser seperti ini. Oke, kontrol lagi, geser-geser lagi seperti ini. Kalau dia tanda hijau seperti ini berarti dia tidak aktif. Garis rollernya sendiri tidak aktif. Caranya mengaktifkan, kita kontrol, klik garis ruler seperti ini, kemudian klik tanda snap seperti ini ya. Dia kembali menjadi ungu, yang berarti dia aktif gitu. Oke, sekarang kita mencoba membuat sebuah, ini kita nonaktifkan terlebih dahulu ya rulernya, karena ini sebagai pedoman aja. Kita membuat frame gitu.
Frame-nya tentunya ada jeda waktu, kita ikutin aja dari garis ungu ini, kita ikutin ya. Oke, kita ikutin, mungkin di sebelah sini dia. Oke, begitu ya. Ininya sendiri mungkin lebih ditambah ketebalannya ya, jika kurang ditambah mungkin 5 atau 6 gitu ya, dapat di adjust lagi sesuai dengan ini keinginan ya. Kemudian kita coba buat lagi yang kotak-kotak yang lainnya, frame-frame lainnya ya. Kita buat di sini misalnya ya. Oke, kita buat di sini. Nah, dia udah cukup. Kita move ya, move control di frame layarnya, kita move. Kita klik shift ya supaya dia lurus, shift supaya dia lurus gesernya ya. Oke, kalau udah begini kita tinggal copy aja duplikat ya. Duplikat ini bisa di custom keyboard, perintah keyboard ya. Kalau di sini saya customnya menjadi Q karena Q jarang dipakai di keyboard untuk Clip-Line Studio. Kalian juga bisa custom. Kalau belum di custom keyboard, kecepatan keyboard tombolnya itu, kalian bisa langsung ke duplikat layar. Duplikat layar, kemudian kita move lagi. Klik shift ya agar dia lurus, kemudian tempatkan di sini misalnya. Kemudian duplikat lagi ya, klip, kemudian lurus di sini. Oke. Seandainya dia terpotong seperti ini, kita bisa Ctrl T ya, Ctrl T. Kemudian kita gerakkan. Gerakannya tentunya di klik Ctrl ya, klik di tengahnya ini, kemudian shift juga ya, shift. Maaf. Oke, kita adjustnya sampai dia ke gambar batasnya itu ya. Nah, begini. Oke, sudah ya. Kemudian selanjutnya ini ya, tinggal di copy aja 3 ini ya. 3 ini copy, kemudian di duplikat ya, diduplikat terlebih dahulu. Kemudian tinggal kita geser. Oke, seperti itu. Ini mungkin tidak rapi ya, kita ulangi lagi yang ini, yang terakhir. Garis-garis yang terakhir yang ada di bawah ini ya. Kita hapus dulu. Tampaknya nggak rapi. Caranya sama, kita buat frame-nya ya, kita buat frame, kita tempatkan di sini misalnya, kemudian kita adjust aja. Oke, cukup ya. Dan ini lagi ulangi ya prosesnya. Oke, udah. Ya, ini bisa digeser-geser deh. Oke, inilah frame-frame layout yang rencananya kita akan mau buat. Jadi frame-frame ini akan sebagai dasar ya untuk bentuk gambar-gambar apa yang digunakan dalam sebuah rencana kita ya, rencana. Oke, tampaknya ini sudah cukup banyak ya, cukup banyak ininya, frame-frame-nya.
kita kelompokkan dulu dari layer-layer ini, kita kelompokkan agar kita tidak bingung ya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita import sebuah gambar ya. Kita import gambar, misalnya open misalnya. Kemudian kita cari gambar masternya. Misalnya ini kita gunakan ini ya, master plan. Kita merencanakan sebuah analisis makro tadi ke mikro ya. Nah, ini sebagai contoh gambar aja ya. Ini paste di sini ya. Oke, kemudian kita kecilkan gambarnya ya, atau sesuaikan. Ini misalnya. Nah, ini adalah sebuah layer draft ya. Layer draft dari penggambaran. Kita klik garis set as draft ya, layer. Jadi ada tanda pensilnya. Jadi ini adalah sebuah layer draft. Jadi kita sistem tracing dari gambar ini ya. Kemudian kita turunkan opacity-nya supaya dia agak terkesan ini ya, transparan seperti itu. Oke, kita mulai aja, kita tracing ya. Sistem kita tracing. Ya, kita gunakan namanya di sini adalah Millipen ya. Yang paling bersahabat, yang paling mudah dimengerti ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan namanya ini ya, spine line ya, yang ada shape-nya itu. Jadi spine line mungkin di sini ya, di daerah subtools ini, saturate, stream, kemudian direct. Nah, ini kita menggunakan spine line atau gentleness group ya. Ini kita coba buat ininya, konturnya ya. Kita coba buat konturnya. Oke, di sini kita menggunakan ini dulu. Nah, di layer ini, layer draft, kita buat nambah new factor layer di atasnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita coba mulai ya. Coba mulai penggambarannya. Oke, kita ikutin aja gitu cara garis-garisnya ya, kita ikutin aja. Oke, seperti ini. Seandainya dia ada melik sedikit, kita bisa menggunakan namanya ini ya, ini control point ya, yang ada di bagian correct line, control pointnya ini. Nah, kita bisa geser-geser ya. Ini fungsinya sama seperti di Corel Draw ya, ada control point juga untuk memperbaiki garis vektor yang salah ya. Nah, ini kita perbaiki garis-garisnya. Oke, setelah cukup oke, kemudian kita kembali lagi ke dalam. Terus selanjutnya kita coba membuat sebuah ini ya, sebuah garis lagi, lanjutkan dari tracingnya itu. Oke, tentunya warna hitam. Oke, di sini kita akan mencoba tracing ya, tracing sampai membuat mencapai dari keinginan kita. Ya, memang ya, awalnya memang penggambaran ini ya butuh kesabaran ya untuk bisa menyelesaikan. Kita geser-geser aja ini penggunaannya. Kalau rasanya susah, kita bisa rotate ya, rotate seperti ini. Ketik R aja di garisnya itu, kemudian kita lanjutkan aja tracingnya. Kita ikutin aja garis konturnya ini ya. Ini misalnya draft referensinya ini dari manual ya, garis manual.
Nah, kalau kita klik ini, kita klik kontrol dulu, kemudian kita klik garis ini, dia seperti terpatah begini ya. Nah, ini terpatah ini bisa disambung. Disambungnya menggunakan yang namanya ini, dikorek line-nya juga, kemudian pilih connect vector line. Nah, ini ya, connect vector line, dia tersambung gitu. Nah, begitu dia tersambung, kita tinggal klik Alt dia di keyboard, ditahan, kita hapus snap-snap yang bertumpuk seperti ini. Nah, jadi dia terkesan garisnya lebih dinamis seperti itu. Apalagi yang ini ya, ini konturnya diperbaiki, bisa lebih dinamis. Seperti patahan begini bisa disambung juga dengan connect vector line. Nah, dia kemudian kita klik Alt, tahan Alt ya, kemudian klik di garisnya ini. Oke. Ulangi proses yang sama ke garis-garis kontur yang lainnya ya. Ini saya coba skip aja penggambarannya supaya waktu kita cepat ya. Baik, setelah konturnya telah dibuat ya, kita coba tracing seperti ini, kita akan memulai sebuah penggambaran pohonnya. Jadi kita coba membuat pohon aja ya. Di sini kita coba buat pohonnya, kita buat layer baru supaya tidak mengganggu garis kontur ya. Kita hilangkan garis kontur dan ininya yang kita hilangkan, kemudian kita coba membuat dari sebuah layar baru. Jika kalian kurang yakin bagaimana bentuk pohon dari atas gitu, kalian bisa menggunakan referensi ya. Referensinya di mana kita bisa cari dari internet untuk menambah sebuah bentuk pohon yang lebih cocok untuk hand ya, untuk grafis tangan gitu. Kemudian kita coba ambil aja image-nya, ilustrasinya ya, kemudian kita control paste di sini. Misalnya dia bentuknya seperti ini. Nah, ini ya bisa kita gunakan misalnya. Nah, pohonnya ini sebagai drop juga dia. Kita layarnya kita kasih drop ya. Kemudian untuk mengubahnya sebagai tracing kita bisa menggunakan warna ya. Ini layar properties, kita coba ubah warnanya, diubah ya. Kemudian opacity-nya diturunkan jadi seperti itu. Kemudian layar pohon tadi kita naikkan, ini kita tracing aja, ikutin ya dari gambar garisnya itu, baik itu bentuk dan lain sebagainya. Kita coba pakai midi pen lagi. Oke, kita coba pakai midi pen dengan ketebalan tertentu, misalnya 4 di sini ya. Tentunya kalau garis terluar itu agak lebih tebal, jadi ini mungkin agak 5 ya, 5 begini ya. Nah, ini kembali lagi ke stabilization-nya berapa supaya cepat ya. Ini kita anggaplah di 20 ya. Kita coba dulu 20. Oke, kita coba tracing aja, ini sistem tracing. Ikutin aja pola-pola garisnya, jadi kita sistem tracing aja ya. Kemudian bagian terluarnya, oke, berarti bagian terluarnya ini adalah pembajangannya. Seandainya ini adalah pembajangan, berarti garisnya mungkin lebih ke abu-abuan ya. Kita coba garis keabu-abuan, kemudian kita buat layar baru aja, nggak apa-apa, nanti bisa digabung ya. Kita buat layar baru. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian kasih ini juga ya, apa namanya,
Nah kalau kita nggak tahu ini layer apa, kita tinggal klik Ctrl Shift ya, Ctrl Shift di keyboard, kemudian klik ini titik yang ini, kalau kotor terlihat. Nah ini baru kita bisa hapus ya. Dan kalau kita mau kembali ke layer ini, kita Ctrl Shift klik di garisnya ini. Nah dia kembali lagi ke layer gitu ya. Ini seperti ini juga, kita nggak tahu layer apa ini, kita hapus ya. Ctrl Shift, kita balik lagi ke sini. Oke, selanjutnya kita hidupkan lagi referensinya. Oke, kemudian kita kasih blok abu-abu ya, karena di sini kita kasih warna. Outer layer, kita tambah layer warna ya untuk pohon. Oke, seperti ini udah ya. Kemudian ditambah lagi ini, hidupkan ya wrappingnya. Nah di sini kita coba ikutin lagi. Tentunya kalau dia bagian dalam itu agak tipis daripada di bagian luar ya. Jadi kita kembali lagi prosesnya, kita dari 5 ke 3 mungkin. Nah kita ikutin aja di sini ya untuk bentuknya. Ya perlu kesabaran, jadi mirip dengan gambar manual, kita coba kesabaran dalam menggambar ini ya. Oke, jadi kita bisa modifikasi sendiri, jadi nggak sama persis, nggak apa-apa, jadi kita modifikasi juga ya secara lebih baik. Bagaimana begitu kita modifikasi, misalnya ini begini rantingnya ya, kemudian ini begini, kemudian ini begini misalnya. Ya kita cari yang terbaik ya. Sebenarnya kalau yang agak susah kita tinggal rotate begini gambarnya ya. Ini begini, kemudian begini misalnya, ditambah lagi begini ya, kemudian ditambah lagi begini misalnya ya, begini, kemudian begini, sampai dia dirasa kita cukup baik untuk ini ya, proses pembentukan sebuah pohon gitu ya. Jadi kita melihatnya sampai dia jadi bentuk yang cukup menarik ya. Kemudian terakhir kita reset. Terakhir adalah kita gabungkan dari gambar garis ini, semuanya kita gabungkan ya. Klik kanan, blok terlebih dahulu yang mau digabungkan, kita ketik kontrol ya, kontrol, kemudian kita klik kanan, kemudian kita match selected layer, jadi menggabungkan semua layer itu. Nah dia menjadi sebuah satu keutuhan ya. Ini untuk seperti ini, gini ya. Tentunya ini masih agak kurang karena ini garisnya tembus ya. Ini tembus, harusnya dia kasih warna putih begitu ya di sininya. Ya warna putih supaya dia tidak tembus seperti itu. Kita ulangin ya prosesnya, jangan digabung terlebih dahulu. Nah kalau kita udah nggak bisa lagi kontrol window-nya, kita klik Ctrl Alt dan Z ya, Ctrl Alt dan Z itu window-nya semakin besar begitu ya. Nah ini kita ulangi prosesnya. Ini kita duplikat terlebih dahulu ya, garis ini kita hide terlebih dahulu, kemudian kita hapus ya. Hapusnya pilih yang ini,
kita hapus garis ini supaya kita bisa memberikan warna ke dia. Oke, kita nggak tahu ini warna apa ya, jadi kita supaya tegas kita buat layer baru di bawahnya, kemudian kita select ya di bawahnya ini kita kasih warna biru misalnya. Oke, ini aja refer only editing layer ya, nah biru seperti ini. Oke, selanjutnya baru kita kasih warna ya. Warnanya di layer abu-abu nggak apa-apa, jadi kita kasih warnanya putih gitu. Jadi membuat bentuk yang di belakangnya itu nggak kelihatan gitu, intinya itu ya. Jadi kita kasih warna putih di sini. Oke, di warna putih ini kita ubah ya, ini refer outer layer, ubah, nah seperti ini. Pastikan rapi ya. Oke, pastikan rapi garis-garisnya, kemudian setelah itu baru kita hapus yang garis birunya ini, kemudian baru kita munculkan lagi ya garis layarnya tadi, ini kita hapus lagi yang duplikat tadi ya, begini. Barulah kita gabungkan merge selected layer. Nah, dia tergabung. Oke, jika sudah, kita bisa transparan ya, opacity ini kita transparan supaya dia mirip gambar ini ya. Kita Ctrl T, free transformation, kita agak kecilkan ya supaya dia scale rasionya pas ya. Kita klik shift di keyboard. Oke, kemudian kita tempelkan aja. Kalau udah kita balikin ya, balikin ke gambar semula. Oke, selanjutnya kita ikutin aja ini ya. Kita agak duplikat. Kita kasih nama, misalnya di sini namanya kita ubah untuk mengubah nama 2 kali klik ya, dari ini kita ubah pohon misalnya, pohon 1 ya. Nah, ini pohon 1, kemudian kita duplikat layer. Kalau saya langsung Q dari keyboard, kalau karena susah mencarinya langsung ke sini ya, ini bisa di custom gitu ya, kode keyboardnya. Kemudian kita geser-geser aja loh. Oke, saya coba buat sampai ke sini ya, proses pohonnya. Nah, mungkin agak lama kalau saya lanjutkan ini. Baiklah, jika sudah, alangkah baiknya ini semua gambar pohon ditempatkan dalam satu folder ya. Jadi supaya tidak bingung, tidak banyak layer yang digunakan. Misalnya di sini saya klik folder, ini macam-macam pohonnya ya. Pohonnya itu dari ini semua ini. Jadi saya kalau hide ini ada satu yang terhilang gitu. Jadi ini dimanajemenkan dalam satu folder. Bisa kalian gabungkan menjadi satu layer, bisa ya. Kalau mau digabung bisa, tinggal klik itu, kemudian sampai ke bawah, baru klik kanan ya, merge selected layer. Bisa juga seperti ini. Jadi kita klik ini, semua pohon-pohonnya akan hilang, kurang lebih gitu. Jadi alangkah baiknya pertama kita harus membuat layer yang banyak, yaitu dalam satu folder ya, untuk memanajemenkan. Baik, setelah selesai kontur dan pohon, kemudian kita akan mencoba membuat sebuah ini ya, sebuah ini misalnya rencananya ini adalah sungai ya. Oke, tekstur sungai ini kita coba cari ya di internet mungkin. Nah, ini kita hide dulu rapnya ya. Nah, tekstur sungai ini bisa dicari pada Google. Kebetulan saya dapat ini salah satu ya. Di sini kita coba copy image. Ya, kita coba aja ini
image-nya ya, kita tambah di sini, misalnya kita Ctrl paste gitu ya. Tapi sebelum itu kita ini dulu, kita select terlebih dahulu ya. Ini select terlebih dahulu, warnanya itu ya begini ya. Jadi dia bisa digunakan kurang lebih dalam sebuah masknya. Oke, pertama kita select terlebih dahulu ya. Ini layer yang digunakan sebagai layer mask. Kemudian kita select dulu. Oke, ini kita hilangkan dulu ya. Kita select. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik create layer mask ya. Dia menjadi bentuknya seperti ini ya. Kita selection show mask area. Nah, bentuknya begini. Nanti kita airnya itu kita masukkan dalam area putih ini ya, rencananya. Nah, ini kita perbesar terlebih dahulu. Jadi kita perbesar seperti ini ya. Oke, kurang lebih begini, kita cukupkan areanya ya. Nah, begini, oke. Kemudian kita select mask-nya. Kita selection from layer ya, create selection. Kemudian kita kembali ke layer ini, kita pilih invert selected area ya. Kita Ctrl X. Oke, bentuknya udah diterapkan bentuk air ya. Kemudian kita tegak, misalnya opacity-nya kita agak kurangkan supaya dia terlihat kesan airnya itu lebih terlihat gitu ya, lebih soft gitu, warnanya lebih soft ya. Setelah selesai, kita kembali ke layer drop lagi ya. Nah, di layer drop ini kita akan mencoba munculkan ya, sebuah rencana ruang-ruang yang mungkin akan ditambah dalam sebuah pembangunan itu. Oke, tentunya untuk membuat seperti itu kita harus membuat bidang vektor layer baru ya. Nah, ini vektor layer baru, kita memungkinkan ruang-ruang yang ditambah itu apa aja sih dalam sebuah rencana tempat berkontur ini gitu. Nah, ini kita bisa tambah-tambah aja, kasih garis penanda seperti analisis seperti itu ya. Jadi di sini dengan layer berwarna hitam misalnya atau merah gitu. Nggak apa-apa kalau pakai warna merah ya. Ini kan hanya sekedar ruang-ruang analisis. Misalnya di sini rencana kita ada sesuatu. Oke, kalau kondisinya dia berada di bawahnya pohon, berarti ini harus dinaikkan. Ya, frame ini harus dinaikkan ya, dinaikkan ke atas. Ya, di atas ini supaya dia terlihat. Oke, kalau sudah seperti ini dia terlihat ya. Ini kita coba mulai aja, kita membuat ya. Ini kita tempatkan di atas folder ini karena tadi pohon-pohon ada di bawahnya itu. Jadi kita buat ruang-ruang yang cocok, misalnya di sini. Misalnya di sini adalah kurang tebal ya, kurang tebal, kita tambah ketebalannya. Misalnya di sini adalah gate gerbang ya, misalnya dia berbelok seperti ini misalnya. Dari analisis dia gate, kemudian di sini misalnya adalah footpath ya, rencana jalan ya, jalannya di situ. Kemudian di sini gazebo atau shelter apung misalnya ya, ini gazebo atau shelter apung.
rencana dalam desain kita. Kemudian facing areanya di sini ya. Ini facing area misalnya. Oke. Taman bermainnya misalnya di tengah, berada di tengah ya. Oke, kita mencoba menjoning-joningkan dulu. Misalnya konsep kita seperti itu ya, bebas ya. Di sini kita tulis saja. Tulisan biasanya warna hitam supaya dia formal ya, resmi. Tulis gate misalnya, gerbang ya. Kalau dia terlalu besar, ini bisa kita kurangkan menjadi 15 misalnya. Oke. Ya, tempatkan dia di posisi yang cukup enak dibaca ya, gampang dibaca. Dan lanjutkan pada bidang-bidang lainnya ya. Saya langsung skip saja ini penamaannya ya supaya cepat. Oke, setelah selesai kita ini ya tampak ini bentuknya itu tulisannya agak nggak define ya, kejelasannya agak kurang ya karena dia berada di background sungai. Karena dia berada di background ini yang membuat dia nggak terlalu jelas, kita bisa membuat sebuah stroke garis ya untuk memperjelas tulisannya, disebut juga border effect-nya ini. Nah, ini kita buat ya misalnya di gazebo atau shelter ini kita buat ini ya. Ini bisa kita tebalkan, kita klik ini ya, tebal, atau dia disesuaikan aja tergantung kebutuhannya. Tentunya harus diingat ini 3,5 ya supaya dia serasi dengan yang lainnya. Dan ke layer facing areanya juga begitu, kita buat 3,5 ya. Dan kalau dia terlalu jauh bisa kita agak dekatkan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk memperjelas garis ya. Nah, kalau dia sudah cukup terlihat ini bentuk-bentuknya, saatnya jangan lupa ya di tulisan juga dikasih folder sendiri supaya dia manajemennya bagus layarnya itu. Nah, setelah garis-garis keterangan ini telah selesai, kita coba membuat desainnya, konsep desainnya. Ini garis-garis konsep desain. Garisnya itu mungkin agak keabu-abuan untuk membedakannya, untuk terlihat dia dari existing, bentuk existing, kemudian dari bentuk rencana mungkin. Ya, kita coba aja buat bentuk langsung ya, menggunakan continuous hook, kemudian warnanya keabu-abuan agak gelap ya. Nah, ini coba kita buat vektor line baru ya, vektor line baru. Tentunya dia berada di atas folder tulisan. Oke, karena ini get, mungkin jalannya kita anggap dia berada di daerah sini. Nah, dia berada di daerah sini mengikuti kontur misalnya ya. Kemudian ini jalan juga, ini seandainya ini. Jadi tergantung desain yang Anda buat ya. Nah, ini kalau kurang dinamis bentuknya bisa diperbaiki garis-garisnya ya, menggunakan ini namanya control point-nya itu tadi, correction ya. Kita sesuaikan aja ya garis-garisnya. Lanjutkan sampai di sini ya, saya skip aja supaya langsung terlihat ya. Oke ya,
ini saya udah coba buat desain sebuah sederhananya ya. Tentunya bentuk-bentuk kenapa dia berbentuk seperti ini, kemudian bentuknya kenapa seperti ini berdasarkan analisis ya, analisis penjondingan, gubahan masanya kayak gimana bentuknya, apakah dia mengikuti jalan bersifat linear ataukah dia cluster seperti itu. Jadi gubahan masanya itu dari analisis yang sudah dilakukan berdasarkan misalnya topografi, kontur ya. Jadi nggak bisa juga kita asumsikan seperti itu. Kita harus ada studinya juga gubahan massa ini ya. Oke, setelah selesai kita mencoba membuat langsung membuat sebuah ini ya. Dari analisis ini semacam detail khusus seperti itu. Ini kita coba hapus aja master draftnya, kemudian garis ini kalau dirasa masih belum tik, ternyata ya kita bisa agak kurangin kontrasnya ya, supaya dia masih dalam proses studi aja gitu. Ini seperti ini mungkin. Oke, selanjutnya kita menuju ke frame 1 ya. Ini kita mencoba gap dulu, karena prosesnya dari gap dulu masuk ke bangunannya itu. Kita cari frame ini, caranya gimana, Ctrl Shift gini. Oke, berarti dia ada di frame 2. Kalau dia frame 2 ini dinaikkan layarnya ke atas ya, supaya dia berada di depan. Tentunya dalam ini kita penggambaran mulai aja kita menggambar sebuah ilustrasi gate. Rencana kita bagaimana bentuk gate-nya itu, ini berdasarkan analisis desain juga, gimana pendekatan desain yang kita inginkan gitu ya. Nah, kita coba ulas sketsa aja seperti manual ya. Tentunya di manual dulu, kemudian kita foto, kemudian kita simpan di sini ya. Kebetulan saya sudah membuat sebuah gate dari manual ya. Mungkin bisa lebih rapi di gambar digital ini sketsanya. Coba kita ambil. Kita cari di sini misalnya gate-nya begini ya. Ini. Nah, ini kita print screen aja misalnya gate-nya seperti ini, jalannya ya. Nah, print screen aja kita crop yang bagian gate-nya aja ya. Misalnya ini kita masuk ke sini, kita paste ya. Kalau nggak ada gambarnya Ctrl T ya, Ctrl T, kita geser ke sini, kemudian kita sesuaikan dengan frame-nya, kemudian yang terlalu mepet juga kali ya supaya terlihat. Oke, di tengah sini mungkin. Oke, kemudian kita masukkan ke frame-nya itu kayak gini ya, kita drag ya, kita drag ke layar frame 2. Oke, kalau dia tidak terlihat berarti ini harus dihapus ya. Ini frame backgroundnya kita hapus. Nah, begitu ya. Nah, ini kita coba kasih aja apa-apa gambar yang kurang, misalnya pohon apa gitu ya yang kurang di sini. Dan di sini kita coba buat ini ground floornya di mana ya gitu ya. Kemudian setelah ground floor kita coba buat ini apa namanya, pohon ya. Pohonnya seperti apa, ini kita coba sketsa. Kalau bingung kita bisa lihat dari internet ya. Oke, kebetulan di sini saya sudah mencari gambar frame pohon ya di sini. Perhatikan aja gambar pohonnya, nah begini ya. Ini bisa jadi referensi gambar kita pohon untuk menambah-nambah. Kemudian kita masuk ke frame 2-nya gitu ya. Kemudian kita coba gambar aja dari contoh-contoh frame pohon ini. Misalnya kita penggunaan cemara ya, pohon cemara. Kita tambah sketsanya aja lagi dari gambar-gambar ini.
tambah pohon cemara mengikuti ya. Oke, ikutin aja bentuk dia. Bisa di flip begini ya, bisa di flip begini supaya lebih nyaman seperti itu. Kita coba sketsa aja. Jadi caranya kita dari contoh-contoh ya, kita coba buat gitu. Gini ya, kita coba dari contoh-contoh gambar kita buat pohonnya. Oke, selanjutnya misalnya ada pohon lagi di sini gitu ya. Sketsa cepat aja ya. Oke, dan setelah lengkap begini pohon-pohonnya ya, rencana pohon-pohonnya yang ingin digambar. Setelah lengkap kita mulai tracing aja. Kita coba tracing dari gambar sketsa ini ya, sketsa manualnya. Oke, dan awannya juga misalnya. Nah, kita coba sketsa tracingnya aja. Kita klik ini layer propertiesnya jadi biru, kemudian ini kita agak kurangkan kontrasnya ya, transparasinya. Nah, ini kita coba tracing aja line-nya ya. Kita tracing line-nya dengan vector line. Oke, kita coba dari garis hitam aja ya. Kita coba garis hitam, ikutin aja garisnya ini. Kalau dirasa terlalu tebal mungkin dikurangin ketebalannya jadi 4. Oke, setelah selesai mungkin kita bisa adjust lagi, menambah vektor-vektor yang mungkin kurang supaya dia agak ini terkoreksi begitu, garisnya lebih luas seperti itu. Ulangi prosesnya ya. Oke, mungkin saya skip saja ini prosesnya agar tidak terlalu lama. Pasti saya ini aja ngikutin garis-garis ini aja ya, yang sudah dibuat dari sketsa manual. Jadi supaya agak lebih rapi gitu, pembuatan digitalnya. Oke ya, jadi dicoba untuk membuat sebuah sketsa, ditambah aja menambah sketsa dari gate, food court, kemudian playground, gazebo ya, shelter, finishing hingga finishing area ya. Nah, ini penggambarannya ya dengan sketsa digital itu dapat dilengkapi ya, misalnya dengan penggunaan warna grayscale seperti ini atau arsir-arsir tertentu ya. Ini masih dapat representatif terlihat untuk pembuatan ininya ya, pembuatan sketsa yang dapat menggambarkan keadaan. Walaupun dia sketsanya hanya sketsa cepat, tapi udah cukup membuat bidangnya cukup terbaca begitu seperti ini. Ini menunjukkan bahwa food courtnya dengan pola-pola linear seperti itu, garis lurus dengan dengan pola-pola linear dan atap-atap tropis misalnya yang hadap ke arah jalan misalnya seperti itu. Oke, demikianlah pelatihan kita ya tentang cara membuat sebuah analisa dalam sebuah program
program Freetype Studio. Masih banyak yang lain yang bisa dilakukan dari program ini ya, selain dari pembuatan sketsa, tapi juga ada hal-hal lainnya, misalnya astrometri bidang, tulisan bidang seperti itu, dapat juga dia dilakukan dalam program ini. Baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih telah juga menonton ya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga klik like ya. Dan nantikan pelatihan berikutnya dari saya.